Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinda Ramadhania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aljabar boolean. Langsung saja kita bahas apa itu aljabar boolean. Yang pertama, misalkan terdapat dua operator biner plus dan kali. Tanda titik itu disebut kali ya. Yang kedua, sebuah operator uner atau tanda petik 1. B sama dengan himpunan yang didefinisikan pada operator plus, kali, dan uner. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari variabel B. Contohnya variabel B. Variabel B ini menandakan si boolean ini ya. B ini adalah boolean. Di dalam aljabar boolean ini terdapat angka 1, 0, tanda plus, kali, dan uner. Nah, yang pertama yaitu 1 dan 0. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu apa itu 1, 0, apa itu plus, apa itu kali, dan apa itu uner. Oke, yang pertama adalah 1 dan 0. Nah, kalau sebelumnya kan kita menggunakan true dan false. Di aljabar boolean ini kita menggunakan angka 1 dan 0. Kenapa menggunakan 1 dan 0? Karena aljabar boolean sendiri itu menggunakan angka 1 dan 0. Lanjut ke variabel plus, kali, dan uner. Oke, di kali dan plus kita menggunakan simbol konjungsi dan juga disjungsi. Jadi kalau di dasar logika ini kan tanda konjungsi ini ataupun tanda dan di sini, nah itu dia bisa berarti kali. Juga untuk tanda disjungsi itu bisa berarti plus. Jadi kalau dalam hukum matematika dasar seperti inilah simbol itu dinyatakan, dan itu dikali kalau atau itu ditambah, itu sudah pasti dan akan selalu seperti itu gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah uner. Uner itu maksudnya apa sih? Nah, jadi gini teman-teman, uner di sini kalau dalam dasar logika itu bisa berarti negasi dari A. Jadi untuk variabel uner ini hampir mirip dengan negasi dari variabel-variabel yang ada. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Variabel B plus, kali, dan uner. Dia disebut aljabar boolean jika untuk setiap variabel A, B, dan C itu adalah anggota dari variabel B besar, itu berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. Jadi gini, dia disebut aljabar boolean jika A, B, dan C ini, sedangkan A, B, C ini adalah dari variabel B ataupun si boolean tersebut ya, itu akan disebut aljabar boolean jika memenuhi aksioma-aksioma ada di bawah ini. Jadi aksioma yang pertama adalah closure ya. Jadi closure ini adalah A tambah B, A plus B itu anggota dari B, dan juga A kali B itu adalah anggota dari B. Jadi di aljabar boolean ini sebenarnya untuk tandanya sendiri itu hanya ada dua ya, yaitu tanda plus atau tambah dan tanda kali. Kalau untuk si uner tadi kan hanya untuk negasinya, jadi untuk si aljabar boolean ini hanya memiliki dua keterangan, ya ditambah ataupun dikali, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah identitas. Identitas adalah A tambah 0 sama dengan A. Lalu A dikali 1 sama dengan A. Jadi pengertiannya gini, kita hitung aja lah ya. Kita umpamakan, nah ini adalah angka 5 lah seumpamanya. 5 ditambah 0 itu hasilnya tetap 5 ya. Lalu 5 dikali 1 itu hasilnya tetap 5. Jadi identitas ini ya kalau ditambah dengan 0 hasilnya tetap. Jika dia dikali dengan 1 maka hasilnya juga tetap variabel tersebut gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah komutatif. Maksud dari komutatif di sini adalah dia tidak mempengaruhi posisi awal dan posisi akhir.
Jadi gini, jika A plus B itu sama dengan B plus A, dan juga A dikali B itu sama dengan B dikali A. Jadi maksudnya ini hasilnya sama, A plus B, B plus A. Nah itu sama aja, posisinya tidak mempengaruhi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah distributif. Distributif di sini adalah kayak hukum distributif yang ada di sebelum-sebelumnya ya, yaitu A dikali dalam kurung B plus C. Nanti hasilnya adalah A dikali B plus A dikali C. Jadi distributif ini adalah penjabaran dari A dikali B plus C satu persatu. Hanya A plus B di sini ya, lalu dikali A plus C. Jadi saya rasa teman-teman bisa memahami untuk hukum distributif ini. Oke, kita langsung saja ke hukum selanjutnya adalah komplement. Nah, komplement di sini itu seperti hanya true false. A ditambah A uner ataupun A ditambah negasi A sama dengan 1. Tetapi kalau A dikali negasi A ataupun A uner itu sama dengan 0. Jadi pengibaratannya seperti ini ya. Contohnya, jika si variabel A ini adalah 1, A uner ini adalah 0, maka 1 ditambah 0 sama dengan 1. Tetapi kalau 1 dikali 0 itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah aljabar boolean 2 nilai. Jadi di aljabar boolean ini pengertiannya itu adalah dia bisa dikali, ditambah, ataupun menggunakan uner yang tadi ya. Jadi jika B itu terdiri dari 0 dan 1 ataupun aljabar boolean itu sendiri kan terdiri dari angka 0 dan 1. Dia hanya terdiri dari operator biner ditambah ataupun dikali, lalu operator uner, dia negasi. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kaidah untuk operator biner dan operator uner adalah, nah ini kalau kita menggunakan logika dan ya, ataupun dikali. Sebenarnya sama saja, tapi kalau di dalam tabel kebenaran tandanya kali, maka kita menggunakan tabel kebenaran pada konjungsi ataupun dan gitu ya. Jadi kalau tadi kan kita sudah mengibaratkan kalau 0 ini adalah false dan 1 ini adalah true, maka untuk dia bernilai true syaratnya adalah keduanya harus bernilai benar. Seperti ini. Maka kalau ada salah satu saja yang salah, maka dia hasilnya adalah salah. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah penjumlahan ditambah gitu ya, ataupun kita menggunakan logika atau. Seperti itu. Kalau logika atau itu kan bila salah satu saja ada yang bernilai true, maka dia hasilnya adalah true. Untuk logika atau ya. Jadi karena di sini menggunakan plus, maka plus sama dengan adalah logika atau. Ini hasilnya sama seperti logika atau yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, yang terakhir adalah uner. Si uner di sini adalah negasi ya. Jadi dari 0 adalah 1, negasi dari 1 adalah 0. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip dualitas. Apa sih itu dualitas? Jadi, dalam aljabar boolean ini sebenarnya ada sebuah prinsip yang namanya prinsip dualitas. Jadi, pengertiannya seperti ini. Misalkan variabel S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, kali, dan komplement. Maka jika persyaratan S kali atau variabel S ini disebut dual dari variabel S ini ya, maka persyaratan dual dari S
itu diperoleh dengan cara mengganti perkalian dengan penjumlahan, penjumlahan dengan perkalian, 0 dengan 1, 0 dengan 1, dan 1 dengan 0. Jadi, si prinsip dualitas ini, dia pengertiannya adalah mengganti ataupun menukar posisinya. Jadi, jika awalannya itu kali, maka ganti dengan plus. Tapi, jika awalannya plus, maka diganti dengan kali. Jika awalannya 0, diganti dengan 1. Jika awalannya 1, diganti dengan 0. Lalu, yang selanjutnya adalah dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Maka, kesamaan dual dari S juga benar. Maksudnya gini, membiarkan operator komplement tetap apa adanya itu, jadi jika ada variabel A, B, C itu tidak dirubah, tapi yang dirubah hanyalah tanda dari kali, plus, 0, dan 1. Seperti itu. Jadi contohnya kira-kira seperti ini. Contohnya dalam kurung A dikali 1 terus dikali lagi kan, kurung 0 ditambah A uner sama dengan 0. Pernyataan yang pertama ini dualnya adalah A ditambah 0 tambah 1 dikali A uner ataupun negasi A sama dengan 1. Jadi kalau di sini kan kali, maka diubah menjadi plus. Di sini 1, maka dirubah menjadi 0. Di sini kali, ini kan kalau tidak ada tandanya, maka di sininya dikali ya. Maka diubah menjadi plus di sini. 0 dirubah menjadi 1, plus dirubah menjadi kali. Tapi untuk variabel uner ataupun negasinya itu tetap. Lalu 0 diganti dengan 1, seperti itu. Nah, begitupun contoh yang nomor 2 ini ya. Sama saja pengertiannya, cuman kalau yang di sini kan kita menggunakan dalam kurung, tapi kalau di sini tidak menggunakan dalam kurung. Nah, tanpa menggunakan dalam kurung pun kita bisa sama-sama memahami maksud dari si dual ataupun si boolean yang ini ya. Jadi kalau untuk nomor 2 ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, prinsipnya sama aja kok kayak yang contoh nomor 1. Oke, kita langsung lanjut aja prinsip kedualitas yang selanjutnya. Kita langsung ke contoh aja ya, buktikan. Nah, soal yang pertama adalah A plus A uner dikali B sama dengan A plus B. Dan nomor 2 itu adalah A dikali ataupun A dalam kurung A uner plus B sama dengan A dikali B. Jadi kita disuruh membuktikan apakah benar A plus A uner dikali B sama dengan A plus B. Mari kita buktikan satu per satu. Nah, di sini kita bisa memecah variabel A plus A uner dikali B itu dengan cara seperti ini, menggunakan distributif. Distributif sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dia A ditambah A uner lalu dikali A ditambah B, A ditambah B, jadi A ditambah B, seperti itu. Lalu kalau udah seperti ini kita sederhanakan lagi dengan melihat A plus A uner. Di sini kita bisa sederhanakan menjadi 1 seperti ini menggunakan hukum komplement. A plus A uner sama dengan 1, ataupun jika kita ibaratkan dengan 0 dan 1 itu adalah 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1, seperti itu. Setelah itu kita kaliin aja 1 dikali A tambah A plus B, hasilnya adalah A plus B. Jadi terbukti ya, untuk persamaan nomor 1 ini terbukti. Lalu kita langsung lanjut ke persamaan nomor 2. Nomor 2 adalah dual dari persamaan yang pertama. Oke, kita lihat aja ya. A plus A uner B, A dikali A uner plus B, A dikali A uner plus B. A plus B sama dengan A kali B. Ternyata soal yang kedua ini adalah dual dari soal yang pertama. Oke, kita langsung kerjakan saja. Untuk
A dikali A UNER plus B. Ini karena sama, kita menggunakan cara yang sama juga. Yang pertama kita menggunakan distributif ini ya. Tapi hasilnya berbeda. Jika di sini kita plus, di sini kita kali. Nah, ini adalah dualnya. Jadi cara menghitungnya sama dengan ketentuan yang tadi ya. A dikali A UNER plus A dikali B. A dikali A UNER hasilnya adalah 0. Dual dari 1 adalah 0. Dual dari kali adalah plus. Dual dari plus adalah kali. Menggunakan komplement juga. Lalu yang terakhir, 0 ditambah A kali B. Hasilnya adalah A kali B. Ternyata terbukti juga. Oke, saya rasa aljabar boolean kali ini cukup sampai di sini ya. Nah, tujuan sebenarnya kita mempelajari aljabar boolean ini agar memudahkan kita untuk bisa lebih memahami materi selanjutnya, yaitu gerbang logika. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah kali ini dari awal sampai akhir. Silakan tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.